Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Saya Desideus Gule, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 di SMA 1 Madrehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Bersama saya pada hari ini, saya melakukan kegiatan diseminasi atau pembibasan tentang budaya positif di sekolah SMA 1 Madrehe. Dan bersama Bapak Ibu guru, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa cinta dan rasa kebahagiaan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah SMA 1 Madrehe ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang hal ini? Oh, silakan Mr. Open. Oke. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan kita sebagai guru untuk membawa murid ke hal yang lebih baik. Ya, bagus. Ya, pendapat dari Mr. Open, budaya positif itu termasuk kegiatan membawa perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Tepuk tangan untuk Mr. Open. Bagus, luar biasa Mr. Open. Dan selanjutnya Bapak Ibu, inilah pengertian secara umum sudah kita sampaikan di depan ini. Terlihat bagaimana Ibu Nita, bisa terlihat dari belakang ini? Ya, ini saya coba baca ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Lalu mengenai ini, budaya positif ini adanya nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Kemudian salah satu perwujudan dari visi guru mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, mungkin sudah pernah kita pelajari bahwa elemen profil pelajar Pancasila ini terdapat 6. Ya, dimulai dari yang pertama, bertakwa. Tentu bertakwa ini bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan, bisa juga kepada alam. Lalu yang berikutnya, elemen yang kedua adalah kreatif. Ya, maksudnya kreatif ini bagaimana hasil karya, apakah terlihat nilainya nilai kreatif, apakah siswa kreatif, sehingga dengan sudah tercapai ini maka peserta didik sudah termasuk bagian dari tujuan pendidikan, sudah tercapai bahwa profil pelajar Pancasila sudah diterapkan di SMA 1 Madrehe ini. Seterusnya, selain profil pelajar Pancasila ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa kreatif. Selain kreatif ini ada bernalar kritis, maksudnya berpikir tingkat tinggi. Ya, apabila ada masalah, siswa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian berpikir kritis ini, ya, ingin ada niat untuk mengetahui kebenaran, ya, berani mencoba, ya, tidak takut salah. Lalu ada kesalahan akan diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah berpikir kritis, ya, bergotong royong. Ya, mungkin selama ini yang sering kita yang sering kita dalami mengenai bergotong royong ini hanya kerja di lapangan, artinya kerja bakti. Sebenarnya bergotong royong ini bukan hanya kegiatan kebersihan, ya, bukan hanya kegiatan 8K,
tapi bisa dalam bentuk kerjasama yang berlaku dalam kegiatan kelompok. Misalnya ada tugas proyek, lalu peserta didik yang harus ada nilai-nilai gotong royongnya. Ya, bagaimana dia berkolaborasi dengan sesama, bagaimana caranya merangkul teman-teman, bagaimana caranya mengajak teman-teman untuk memecahkan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu, setelah berkolaborasi, elemen yang keempat, berkebinekaan global, ya, maksudnya berwawasan nasional, ya, peduli, ya, tidak ada niat peserta didik membeda-bedakan, tidak ada istilahnya memilih-milih teman. Itu yang bagus, ya, sehingga karakter ini perlu ditanamkan dan bukan hanya diterapkan kepada peserta didik, kepada masyarakat luas, apalagi kita Bapak Ibu guru di SMA ini harus ada istilahnya ini mengenai berkebinekaan global, ya, saling merasakan apa yang dirasakan sesama. Misalkan ada acara duka, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, terakhir adalah mandiri, ya. Elemen yang berikutnya mandiri, ya, maksudnya mandiri ini ya bekerja melalui ya, sedikit ada kendala Bapak Ibu, mungkin sudah apa ya, sudah apa ini sedikit dan lepas ini, ya. Dan tidak apa, kita akan lanjutkan Bapak Ibu, ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, SMA 1? Kalau saya katakan SMA 1 luar biasa. SMA 1 luar biasa. Mantap. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, benar Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan hari ini, ya, judulnya konsep inti budaya positif. Tadi sudah kita membuka wawasan tentang budaya positif, ya. Konsep inti budaya positif pertama, kita mulai dari perubahan paradigma murid, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, bukan nilai-nilai kebijakan, tapi nilai-nilai kebajikan, dan bukan juga nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, bukan posisi kontrol guru, ya. Guru ini bapak dan ibu guru, ya. Kemudian keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, ya. Ini yang terakhir. Terlihat kalau dihitung berapa poin di atas ini Ibu semua? Berapa poin? Ada 10 atau 11? Ada 8 poin. Berarti ke-8 ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah SMA 1 Mandene supaya terciptanya budaya positif secara berkelanjutan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, bagaimana Ibu? Apakah setuju? Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi sudah ada istilahnya ini perubahan paradigma, ya. Mungkin juga Ibu Jenny bisa membaca dari belakang apa itu perubahan paradigma, bisa? Untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Iya, betul, ya. Ibu Jernis luar biasa, sudah menguasai materi ini sebelumnya. Ya, saya ulangi bahwa perubahan paradigma ini bersifat untuk membangun budaya. Ya, kemudian budaya ini harus positif di sekolah. Perlu menyediakan lingkungan yang baik, aman, nyaman agar murid mampu berpikir
mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini Bapak Ibu, lingkungan sekolah yang bersih itu sudah termasuk bagian dari budaya positif. Ya. Ruangan yang menyenangkan, perilaku murid yang menyenangkan, kebersamaan yang selalu dikuatkan setiap hari, itu sudah termasuk bagian dari budaya positif. Sehingga semangat belajar tetap tercipta setiap hari, kecuali hari Minggu. Setuju Bapak Ibu? Bagus ya. Kemudian ya oke. Kemudian ada penerapan budaya positif. Nah ini secara umum disiplin positif ini ya mungkin ada perbedaan budaya positif dengan disiplin positif. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang perbedaan ini? Disiplin positif dan budaya positif. Siapa kira-kira di antara Bapak Ibu yang menambahkan wawasan kita tentang perbedaan pendapat ini? Silakan Mr. Robert. Kalau saya, disiplin positif itu adalah pendekatan yang kita lakukan kepada siswa yang dimulai dari diri sendiri. Kemudian kalau budaya positif adalah kebiasaan. Kita garis bawah itu adalah kebiasaan. Sementara kalau disiplin adalah pendekatan. Bagus ya, terima kasih Mr. Robert. Ya, di sini terletak juga perbedaan. Sebenarnya budaya positif sudah termasuk bagian cabangnya disiplin positif. Selama ini kita tahu bahwa disiplin positif ini berupa aturan yang perlu kita ikuti. Lalu kalau mengarah pada budaya positif sudah tertanam, sudah menjadi budaya di SMP Madrid, yaitu nilai-nilai positif sangat baik di SMP Madrid. Termasuk contohnya ketemu dengan Bapak Hia, ya salam. Kemudian ketemu dengan siswa, ada salam pagi. Bapak Ibu guru piket menjemput anak-anak sambil salam, sehingga tercipta saling menyenangkan, ya mencintai dan semakin menyenangkan kegiatan pembelajaran di SMP Madrid. Kemudian dalam penerapan budaya positif ini Bapak Ibu ada pendekatan disiplin positif, bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Pendekatan ini menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, refleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita perbaiki ke depan Bapak Ibu. Ya, dalam suatu kegiatan pembelajaran harus ada kegiatan refleksi. Ya, sejauh manakah peserta didik sudah menguasai materi, sudah mendapat informasi dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Kemudian refleksi ini disampaikan berupa perasaan. Ya, perasaannya apakah senang, apakah perlu diperbaiki, sehingga hal-hal ini dapat ditindaklanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah terpapar di atas ini ada nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi Ibu Sukma nomor berapa nilai-nilai kebajikan? Berapa poin keberapa ini? Mr. Robon? Nomor 3. Ya, poin yang ketiga masih ada 5 lagi ya Bapak Ibu. Ya, sekarang poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, maksudnya nilai-nilai kebajikan yaitu adanya sifat-sifat yang baik kepada manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini harus secara individu, tidak ada secara kelompok. Dari individu menuju kelompok, kelompok kecil menuju kelompok besar. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Ya, maksudnya bersifat ini luas, umum. Ya, maka boleh dikatakan secara dunia. Sehingga ada Tuhan di atas manusia. Karena ini adalah bagian dari budaya positif, pendidikan positif, maka semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian
Nilai-nilai kebajikan ini bisa juga dalam bahasa, lintas bahasa. Ya, bagaimana anak sekolah, bagaimana peserta didik bisa berbahasa baik kepada teman. Kita Nias ini sebenarnya sudah termasuk objek wisata terkenal di dunia. Sebenarnya Bapak Ibu, bahasa Inggris ya bisa mewajibkan anak-anak untuk ya menyampaikan komunikasi kepada sesama peserta didik ya dalam bahasa sehari, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Bisa juga bahasa lokal Bapak Ibu. Bahasa lokal kita adalah bahasa Nias, sehingga itu sudah termasuk bagian dari nilai-nilai positif dalam kebajikan ini. Kemudian Bapak Ibu ada elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan ini berlaku untuk semua peserta didik. Mungkin kemarin sudah pernah kita diskusikan sering di kantor ini bahwa hanya berlaku pada kurikulum Merdeka. Sebenarnya tidak. Yang berlaku sampai ke tingkat 3 atau kelas 12. Kemudian Bapak Ibu, ada sikap yang diharapkan kepada murid, yaitu toleransi. Ya, maksudnya ini tidak menjelekkan agama, menerima ya kebiasaan agama, misalnya Katolik. Ya, kita coba pantau ya bagaimana peserta didik, apakah menerima kebiasaan-kebiasaan agama yang lain di SMA ini. Ya, selama ini memang kita akui tidak ada istilahnya ini bertentangan dengan toleransi ini, selalu baik-baik ya. Ya Bapak Ser, ya Bapak Ser guru agama Katolik dan Ibu Nita guru agama Kristen Protestan kan? Ya, terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Inilah daging dari pembicaraan. Maksudnya daging ini enak untuk dimakan ya. Maka penting sekali untuk kita pelajari, penting sekali untuk kita terapkan dalam lingkungan SMA Satu Mandiri ini. Kenapa? Karena dengan tidak ada pemahaman pada kebutuhan dasar manusia ini, maka sia-sia kegiatan ini. Ya, sia-sia. Nah, kita mulai, misalnya bagian gambar apa yang paling pertama sebelah kanan Bapak ya? Gambar apa itu? Apa gambar tanda panah atau gambar segitiga atau bagaimana menurut Bapak? Gambar apa? Love atau love? Gambar hati. Gambar hati. Ya, maksudnya ini Mister? Kasih sayang. Ya, ada kasih sayang. Ya, mendidik anak harus mulai dari diri seorang orang tua. Ya, kasih sayang. Ada masalah, ya tanyakan. Kenapa kamu nak? Tapi harus ada istilahnya uji mental. Ya, bukan dalam arti dengan kasih sayang ini ya membiarkan anak supaya manja, bukan. Tapi supaya kita identifikasi apa karakteristik, apa masalah, dan apa kebutuhan anak. Sehingga dengan sudah kita mengetahui kebutuhan anak, maka semua masalah bisa diselesaikan secara baik. Setuju Bapak Ibu? Baik, Ibu Sukma terlihat semangat mengikuti kegiatan ini, bagus. Nah, baik. Ya, kemudian Bapak Ibu ada istilahnya power, ya bahasa power kan? Ya, ini kekuatan, ini bintang. Ya mungkin secara alam ini bintang ini berada di luar angkasa. Ya, ini termasuk bagian-bagian dari benda-benda di luar atmosfer bumi, jauh tapi enak dipandang, ya kan? Makanya kekuatan ini termasuk bagian kiri, ya atas, ya kekuatan, motivasi diri anak, motivasi diri Bapak Ibu guru, motivasi diri ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nita bahwa ada di luar, ada dari dalam. Yang paling kuat adalah motivasi dari dalam. Itu yang lebih kuat. Ya. Motivasi apa contohnya? Motivasi dari dalam, ya ada niat, ya saya ingin belajar, saya ingin selesai kuliah, saya bekerja di bidang ini. Sehingga ada tujuan, saya ingin melamar menjadi tentara. Itu salah satu contoh-contoh ya
motivasi diri anak. Kemudian apa contoh juga yang disebut dengan contoh motivasi di luar? Contohnya anak takut, ya dia takut. Kenapa takut? Karena ibu minta ya ada istilahnya ini permen, sehingga perasaan anak bukan motivasi belajarnya dari dalam, tapi dari luar. Saya takut dipukul. Itu perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena melalui motivasi diri semua informasi pasti tertanam yang menjadi kebiasaan dan akan dikembangkan. Kenapa? Karena muncul ya kekuatan dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu ada kebebasan. Ya, gambarnya simbolnya kupu-kupu. Maksudnya kupu-kupu ini terbang kemana-mana, ya kiri kanan atas bawah. Berarti bebas menari-nari di langit, ya kan? Nah, ini kebebasan. Ya, bagaimana anak yang bisa memilih apa sesuai kebutuhannya. Ya, misalkan anak, misalnya ini berlaku untuk tingkat SD kan? Ya, tingkat SD, SMP, karena biasanya ini harus dipenuhi kebutuhan. Kalau tidak dipenuhi, maka tidak mau ke sekolah. Lalu bagaimana dengan tingkat SMA? Contohnya di SMA Siti Mandiri, di sekolah kita ini. Ya, ini juga berlaku kebebasan. Ya, misalnya kan sedang belajar pada pertemuan sebelumnya, ya belajar praktek. Lalu minggu depan, apakah mereka mau lagi belajar praktek? Lalu melalui ini dapat kita ketahui pada kegiatan akhir, ya menanyakan refleksi, tindak lanjut, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka sudah bebas anak untuk memilih sesuai minat dan bakat, dan termasuk yang digerakkan dikoordinir oleh ibu siapa ini? Ibu Fine, ya sebagai pelatih sanggar di SMA Siti Mandiri. Itu termasuk pengembangan bakat, kebebasan. Lalu jangan dibatasi anak. Nah ini, ya memang kita bagi-bagi kelompok anak yang cantik, kelompok anak yang mahir, sudah terbiasa. Lalu yang menjadi tantangan, apakah sudah dibuka ruang kepada seluruh peserta didik ya secara bebas memilih, ya memilih keinginannya. Misalkan dia ingin bergabung pada kegiatan ini, dia mau menjadi peserta paski, pramuka, sanggar, olahraga dan lain-lain. Dan ini termasuk bagian dari keinginan anak. Kemudian Bapak Ibu ada misalnya buah apa nih? Buah apel. Ya, apel sama dengan klobe, kakinya di bawah, lalu bisa juga jarum. Ya, ini menunjukkan bahwa menyenangkan ini penting Bapak Ibu. Yang menyenangkan, ya perilaku sehari-hari harus menyenangkan. Ya, pembelajaran menyenangkan. Ya, bagaimana bisa pembelajaran menyenangkan apabila kita sudah marah sebelum memulai pembelajaran? Nah, ini termasuk bagian dari perbaikan ke depan. Ya, dengan sudah bisa tidak mengontrol perasaan, pikiran, maka terganggu juga kegiatan pembelajaran, sehingga hasil akhirnya tidak menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan pembelajaran? Apabila pembelajarannya berpusat kepada murid. Ya, mungkin juga selama ini kita melakukan kegiatan pembelajaran berpusat kepada guru. Mana yang lebih sesuai Bapak Ibu? Berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Bagaimana pendapat Bapak Dem tentang hal ini? Berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat. Berarti kepada masyarakat ini sudah setara dengan peserta didik. Ya, pembelajaran ini harus ya dilibatkan. Ya, dilatih anak-anak supaya bisa memimpin pembelajaran. Ya, selama ini mungkin metode yang kita gunakan adalah ceramah, ya kan? Ceramah dari awal sampai akhir. Dan itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak melibatkan peserta didik. Ya, dengan melibatkan peserta didik maka pasti menyenangkan dengan bersama-sama Bapak Ibu guru di kelas. Kemudian Bapak Ibu ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini
sudah ditebalkan bagian atas, itu kata kuncinya. Maksudnya ini teori motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, misalkan saya hadir di sekolah sebelum jam 7 karena takut ibu kepala sekolah, takut dikurangi jam mengajar. Itu termasuk hukuman kan? Takut dimarahi oleh ibu kepala sekolah, itu hukuman verbal Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena sakit hati, dimarahi atau suara keras, ini termasuk hukuman berat. Kenapa? Karena tersimpan. Contohnya Bapak Ibu, sewaktu saya SMP, masih saya ingat sampai sekarang, guru bahasa Indonesia, hanya karena belum menuliskan judul yang benar untuk mengerjakan tugas, lalu dimintanya sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kurang menyenangkan. Sampai sekarang saya ingat-ingat. Sehingga itu termasuk hukuman verbal. Ya, bedanya hukuman fisik, misalkan Ibu Rika yang menyuruh anak-anak jongkok, lari lapangan, ya, joget, itu fisik. Tapi kita bagi-bagi, memang selama ini sering kita lakukan hal itu. Tapi ada tahap-tahapnya. Dan mungkin juga ada bedanya tingkat SD, SMP, SMA. Ya. Kemudian Bapak Ibu, biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin memunculkan berpengaruh pada mereka secara fisik. Ya, fisik, ya, hukuman fisik tadi kan, ya, itu sebenarnya termasuk kategori salah. Ya, termasuk kategori salah. Kemudian psikologis, ya, termasuk tadi suara-suara keras ini. Kamu jahat, ya, kamu anak siapa, anak kurang ajar, itu menyakitkan Bapak Ibu. Itu hukuman verbal. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, lalu motivasi ini bersifat eksternal. Ya, ini termasuk contoh-contoh motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian tadi udah ini Bapak Ibu? Lanjut lagi? Oke. Teori motivasi perilaku manusia ini istilahnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini, ya, motivasi ini muncul karena ada uang. Motivasi diri secara eksternal muncul karena ada penghargaan dari guru. Sebenarnya itu bagus. Tapi secara nilai kebajikan ini ya Pak Mr. Opon ya, ini kurang sesuai. Kenapa? Karena nanti anak tidak ada nilai mandirinya, bergantung, ya, tergantung dengan situasi. Kalau beda, ya, beda situasi, kondisi di lapangan yang berbeda, maka berubah motivasi tersebut. Misalkan Mr. Opon sering melakukan memanggil siswa, menghargai, memberikan hadiah, lalu Bapak Faris tidak pernah melakukan, sehingga ada pemandangan yang berbeda kepada anak. Nah, itu kesalahan-kesalahan besar yang sering terjadi di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, yang mereka letakkan dalam dunia berkualitas, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Lanjut Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dalam motivasi ini akan bertanya, akan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai.
dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan internal, ya, bukan eksternal. Ya Pak Emer, yang bagus Pak Emer, hanya motivasi internal ya Pak. Ya, terima kasih Pak Senior. Ini Bapak Emer juga termasuk senior biologi kan? Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Bagaimana ini Ibu Dewi? Poin keberapa ini Ibu Dewi? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Hah? 5 kan? Ya masih ada 3. Ya, selamat datang Bapak Rifki. Bapak Rifki ya? Oke, acara sudah dimulai ya Pak. Kemudian inilah pengertian restitusi. Ya, selama ini tidak pernah kita memahami apa itu restitusi. Ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen 2004. Ya, nah ini bahwa restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Ya, bukan dalam arti manusia hidup ini sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, makanya ada kesalahan, ada kelemahan. Tapi kelemahan ini harus ada niat untuk diperbaiki ke depan. Ya, ini juga sangat berlaku untuk SMS teman-teman ini. Ya, karena setiap hari ditemukan masalah. Lalu bagaimana peserta didik menyelesaikan masalah ini? Dan ini tergantung bagaimana cara kita Bapak Ibu. Seterusnya Bapak Ibu ada ciri-ciri restitusi. Ya, ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Setuju dengan ini? Setuju. Bagus ya. Terima kasih. Saya juga setuju Bapak Ibu. Ya, karena restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tapi bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara penerapan di lapangan? Misalkan ada kesalahan anak, ya salah menjawab pertanyaan. Apakah perlu kita marah atau perlu kita hukum? Ya, Bapak Ibu tidak perlu menghukum, tidak perlu marah. Tapi kita coba tanya, kenapa dia salah? Apakah karena kurang mempersiapkan? Apakah karena ada gangguan yang lain? Lalu pada akhirnya nanti anak-anak ini bisa memperbaiki sehingga pertemuan berikutnya tidak akan terulang kembali. Kemudian Bapak Ibu ada restitusi memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak atau peserta didik di kelas tidak cocok antara laki-laki dan perempuan. Yang melalui penerapan restitusi ini dapat pulih atau bisa memperbaiki kembali hubungan antar sesama. Kenapa? Karena saling menanyakan. Makanya kalau ada masalah siswa, ya selama ini memang saya akui secara pribadi saya bersalah. Kenapa? Ada siswa yang terlambat. Kamu kenapa? Suruh jongkok, melawan tabah, itu sudah menjadi kesalahan. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Karena tidak ada sebenarnya penyelesaian secara restitusi. Yang maunya kita tanya, kenapa kamu terlambat? Dari mana kamu? Sehingga secara pelan-pelan kita harus kuatkan diri dulu. Ya, kita isi dulu kesabaran. Ya, sehingga ada dinamika, ada hal yang kurang menyenangkan dapat kita minimalisir, dapat kita kendalikan. Ya, nah ini memang kita akui, saya akui. Mungkin juga Bapak Ibu tidak pernah melakukan hal ini Bapak Ibu ya, hanya sebatas sebatas kegiatan-kegiatan di luar kelas yang bertentangan dengan peraturan sekolah Bapak Ibu ya. Ya Ibu Rika. Iya,
Ya, Ibu Rika. Ya, baik Ibu Rika. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Rika, marga apa Ibu Rika? Marga Huta Barat. Ya, dari sekolah ya. Oke. Kebetulan Ibu Rika guru baru di SMA 1 Mandiri. Ya, guru matematik. Ya, ini juga salah satu gangguan. Udah menikah tapi belum punya. Ya, bentar ya Bapak Ibu. Yang kelima, bentar juga. Ya, ini juga nikah. Kemudian Bapak Ibu ada restitusi adalah tawaran bukan pasar. Ya, ya. Ini operator ya, yang ada di desa ya. Oh iya. Nah, bagus ya. Nah ini karena lampunya sudah padam, makanya bisa teriak seperti ini Bapak Ibu. Dan tidak apa-apa yang pun tetap semangat Bapak Ibu. Harus tepuk tangan kita semua. Ya, baik, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya Bapak Ibu. Ini sudah ya Bapak Ibu. Oke, ini. Ini? Yang ini? Sudah Pak, sudah. Ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Selesai Pak. Sudah. Iya Pak Baris. Selesai Pak. Ya warna baju Bapak, ya ada bersama dengan warna huruf di atas ya. Ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun bukan menuntut. Ya sesuai pemikiran tokoh pendidikan nasional ya Bapak Mr. Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah berada di belakang, guru berada di tengah, guru berada di depan. Ya maksudnya ini Bapak Ibu, ya guru berada posisinya di belakang peserta didik yang mengarahkan apabila salah, sudah salah arah ini, ya belok ke kanan. Nah, itulah kekuatan diri dari dalam diri seorang guru. Kemudian Bapak Ibu dari tengah kita harus memposisikan netral kepada anak. Tidak ada istilahnya ini kelompok keluarga, ini peserta didik atau siswa dari desa saya, ini famili. Ini tidak berlaku. Kita harus seimbangkan. Kita harus melakukan secara adil, menyelesaikan masalah secara adil dan juga membagi informasi. Ya, mungkin selama ini ya ada teman dari Kecamatan Lahemi cerita kepada saya, ya bagaimana ini Pak, ada tantangan di kelas saya temukan siswa yang pintar, lalu yang lain kurang pintar. Selama ini saya fokus yang melatih yang pintar, dan itu termasuk bagian dari yang tidak benar, yang tidak sesuai. Ya, yang seharusnya kita seimbangkan. Ya, yang pintar di sudut, yang lemah di sudut kiri, di depan, kita harus seimbangkan. Ya, lalu ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita harus ketahui kebutuhan anak. Kemudian Bapak Ibu ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini bagian tindakan. Ya, tindakan seseorang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ya, tindakan ini ya berupa perilaku, ya sikap, ya perbuatan. Ya. Kemudian ini perbedaan hukuman, konsekuensi restitusi. Ya, restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mulai ada perbandingan perbedaan. Ya, apa perbedaan hukuman? Kalau hukuman ya berlaku tadi fisik. Ya, mungkin juga disesuaikan. Ya, di atas ya tidak berlaku, tidak sesuai hukuman, tapi ada secara khusus misalnya PJOK ya terlambat membentuk barisan, ayo keliling lapangan, mungkin searah dengan kegiatan PJOK, tapi harus secara menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu, hukuman fisik ini ya sering ada ini pulpen, kasih tangan, itu fisik, tapi harus dilakukan secara menyenangkan. Dan kita usahakan ya secara pelan-pelan kita akan hilangkan, ya kita akan perbaiki untuk menjadi posisi yang menyelesaikan masalah kepada anak. Kemudian Bapak Ibu, ini penghukum, murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah kepada murid. Ya. Kemudian guru disuruh menulis 100 kali untuk tidak terlambat lagi.
Ya, itu termasuk hukuman fisik Bapak Ibu. Tapi terlihat yang melatih. Ya, artinya pada bagian hukuman ini ada sisi baik, ada juga sisi negatifnya. Ya, misalnya kita bersuruh murid, ya ada yang terlambat. Misalnya Bapak saya pikir hari Rabu ada yang terlambat, ya suruh bersihkan, cuci toilet. Itu termasuk contoh hukuman fisik. Ya, lalu masalahnya tidak bisa diselesaikan secara baik. Yang maunya kita cari tahu dulu kenapa terlambat, bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini, lalu apa yang bisa kamu lakukan setelah terlambat. Ya, kita berikan kebebasan kepada anak memilih. Pak, karena saya sudah terlambat, mohon maaf Pak, besok saya tidak terlambat, dan seperti biasa Pak, saya bersihkan sekolah. Itu pilihan anak. Ya, tapi bukan hukuman dari guru, tapi dia mau. Ya, berarti dari dalam, motivasi dari dalam, internal. Ya, kemudian Bapak Ibu, konsekuensi. Bedanya konsekuensi restitusi. Ini beda, ada bedanya konsekuensi dengan hukum. Contoh, ya apabila kamu tidak menulis, tidak membawa buku, maka dapat nilai kecil. Ya, apabila kamu tidak mengerjakan tugas, maka nilaimu hanya 6. Itu konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu. Seterusnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini berupa aturan. Ya, konsekuensi ini berarti sudah ada aturan. Misalnya Ibu PKS Kesiswaan sudah menyusun ya aturan sekolah SM 1 Mandailing. Apabila ada yang bermasalah, ada poin-poinnya. Itu termasuk dari konsekuensi. Kenapa? Karena sudah ditulis, ya ada aturan secara tertulis apa konsekuensi yang diberlakukan. Misalkan yang melawan guru poinnya 100%, panggil orang tua, itu contoh dari konsekuensi. Itu bagus, ya. Tapi harus secara berkelanjutan dan harus secara seimbang. Kalau tidak seimbang maka tidak adil. Ya, artinya tidak ada saya memilih-milih, membeda-bedakan siswa, mungkin famili. Ya, kalau tegas, tegas. Kalau lurus, lurus. Kalau belok, belok. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Ya, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan guru membantu menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghargai dirinya bersama orang lain. Ya, guru menanyai keyakinan kelas. Ini biasanya Bapak Ibu sangat cocok, sangat sesuai apabila tahu pembelajaran sebelum dimulai. Misalkan awal pembelajaran, tahun ajaran baru, bulan Juli, Agustus, Januari. Ini sangat tepat, sangat sesuai untuk menanyakan kepada kelas, kepada anak, ya apa yang perlu kita sepakati aturan kelas. Ya, tapi harus kita kita berikan pemahaman bahwa mengenai keyakinan kelas ini ada sisi negatif, ada positifnya. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Contoh positif, misalnya menjaga kebersihan kelas, itu positif. Kalau jangan membuang sampah, itu negatif. Artinya kesepakatan kelas ini diusahakan kalimat, kata-kata yang positif, sehingga yang tertanam dalam benak anak adalah positif, yang menjaga kebersihan. Tentu kalau menjaga kebersihan tidak bolehkah membuang sampah sembarangan. Yang menjaga keamanan, bukan jangan ribut di kelas, itu negatif. Ya, ini berlaku dari anak kecil, SMP, SMA. Ya, kemudian Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru. Yang keenam Ibu ya, yang keenam ini ya. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Memang yang kelima ini ya bagus-bagus, tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kelemahannya dari sisi negatifnya. Misalkan penghukum, manajer, ya sama-sama bisa diterapkan. Ya, diterapkan. Nah, saja bedanya yang sesuai zaman sekarang ini adalah manajer.
Kenapa sesuai manajer ini? Karena ada misalnya memimpin, menyelesaikan masalah, ya baik secara individu, kelompok, dan dapat informasi yang lebih banyak lagi karena banyak ada misalnya teknologi, ya informasi-informasi dapat diperoleh melalui ini. Sehingga manajer ini ada bedanya hukum. Penghukum mungkin zaman dulu yang berlaku, ya tentara menghukum masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam kebersihan lingkungan, ya dipukul, ya pusat, itu penghukum. Kalau manajer, ya kita ajak anak bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri, ya tapi harus secara baik-baik. Kita juga harus memposisikan diri sebagai sebagai pengarah, ya. Kemudian Bapak Ibu pembuat rasa bersalah, misalnya, nak, saya sangat malu melihatmu. Kamu famili, kamu anak paman, saya merasa malu. Itu termasuk membuat rasa bersalah. Lalu yang tertanam dalam benak anak adalah dia disalahkan, sehingga tidak muncul motivasi dirinya sendiri. Ya setiap hari ketemu, hari ini ketemu Bapak Dede, besok ketemu Ibu Jerni, ya menanyakan, ya kamu sudah salah, saya kecewa kepadamu. Kemarin sudah saya ingatkan, jangan coba-coba ini. Ya, kemudian Bapak Ibu teman, ya nak, bagaimana ini nak? Kenapa kamu ini? Ya, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat nak? Ya, karena terlambat bangun. Oh, iya ya. Tapi jangan ulang ya. Oh, baik Pak. Itu teman, ya. Sehingga besok lagi diulang-ulang sehingga perasaan anak yang mulai ada dinamika. Ketemu Bapak Faris beda. Bapak Faris menggunakan posisi pemantau. Mr. Open menggunakan posisi manajer. Saya menggunakan misalnya penghukum. Sehingga perasaan anak tidak tentu, tidak terarah karena perubahan yang sering terjadi setiap hari. Kemudian Bapak Ibu pemantau, ya pemantau ini, ya ini juga bagus, tapi kurang 100% ya, lebih tinggi nilai manajer. Ya pemantau ini, ya berdasarkan aturan sekolah, tata tertib. Misalkan Ibu Wakasep, Persiwan, wali kelas memantau kasus anak melalui catatan-catatan guru pikir. Ibu kepala sekolah memantau Bapak Ibu guru, ya apakah sudah masuk di kelas melalui catatan Ibu Nini. Itu termasuk contoh-contoh pemantau. Kemudian Bapak Ibu manajer, ya ini yang lebih bagus ya misalnya Bapak Tem, ya ini manajer, ya ini apakah kamu kesalahanmu, apa kira-kira menurut kamu bagaimana memperbaiki kesalahan kamu, ya sehingga dia mau mengungkapkan, ya kesalahan saya Pak, saya sudah mengejek teman, ya kemudian apa kira-kira menurut kamu, ya menurut saya Pak itu tidak bagus, tidak baik karena tidak menghormati orang lain. Kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan, ya karena ini nilai tidak baik Pak, saya tidak mengejek lagi, saya mau berteman dengan Boni, lalu besok saya mau baik kepadanya. Sehingga anak sudah menceritakan, nah ini sudah tahu ya bahwa itu tidak menghormati orang lain. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Dan sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang yang sudah mulai lelah, bisa melalui Ibu Jerni memfasilitasi bagaimana supaya ada kopi di depan ini. Ya, kopi kita sendiri ya. Pesan Ibu ya. Karena nggak pernah datang. Ya Pak, karena materi ini sangat bagus ya Pak Tem. Ya. Makanya supaya bertahan sampai akhir. Mantap. Akan kita coba panaskan dulu tubuh yang dingin ini. Ya karena musim hujan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian
nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketiga, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian Bapak Ibu, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini peraturan Bapak Ibu, selalu kembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai apel, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dan gunakan masker, jangan berlari. Inilah contoh-contoh peraturan Bapak Ibu secara tertulis, dan ini bisa dilakukan posisi apa tadi Mister? Ya, penghukum. Ya, kalau tidak mengikuti garis-garis ini maka diberlakukan ini, selalu kembalikan buku di tempatnya dan bukan konsekuensi, dan bisa juga konsekuensi bahkan. Kemudian ada keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju, tanggung jawab. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ada tanggung jawab menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ya, berulang-ulang Bapak Ibu. Keselamatan dan seterusnya. Ini termasuk contoh-contoh nilai kebajikan yang dituju. Kenapa kamu tidak mengembalikan buku? Berarti nilai kebajikannya adalah tidak bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Kemudian Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kita tanya, ada anak kita panggil melalui ketua kelas, ayo nak panggil sama saya bernama Cindri. Ya, karena Cindri sudah terlambat di sekolah dan tidak ada nilai-nilai kebajikan, tidak jujur, tidak mau melapor kepada bapak ibu piket. Lalu ini termasuk bagian menstabilkan identitas. Ya, kamu kenapa? Selamat pagi nak, dari mana kamu? Ya, dari sekolah Pak. Lalu kenapa kamu temui bapak? Ya, sudah diminta melalui ketua kelas Pak, saya mau ketemu sama bapak. Lalu kita tanya, kenapa kamu, apa yang tujuan ke sini? Ya, lalu anak-anak menjawab, Pak, saya sudah terlambat dan belum saya laporkan sama Bu Piket. Oh iya ya, kenapa kamu lakukan ini? Ya, Pak, saya takut dihukum. Lalu tanya seterusnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai? Ya, buruk atau baik? Yang sudah kamu lakukan ini benar atau salah? Kalau terlambat? Salah kan? Lalu tanya, dalami kasusnya, sehingga anak merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab, merasa ingin memperbaiki kesalahannya. Ya, kenapa? Karena posisi kita secara secara manajer. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan. Kemudian tanyakan apa setelah kamu berbuat salah, apa yang kamu lakukan setelah ini. Ya, lalu Anda menjawab, saya memperbaiki kesalahan Pak, minta maaf, Pak besok
Seterusnya saya tidak terlama lagi dan saya menjaga disiplin, saya menjaga nilai-nilai kejujuran. Dan di bawahnya Bapak Ibu ada contoh penerapan restitusi. Ini misalnya video, kalau diputar ya bisa. Mungkin juga karena ada gangguan sinyal, mungkin saat ini tidak bisa kita buka ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan melalui grup WA dan juga ketua kelas ya, menjadi contoh kepada anak. Kemudian Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi. Ya, salah-salah bahasanya ciri-ciri restitusi. Yang benarnya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan menuntut, mencari kebutuhan dasar yang mendasar, cara yang paling baik, karakter bukan tindakan yang keras, tapi karakter yang baik adalah karakter yang menyenangkan. Fokus pada solusi, artinya fokus mencari masalah. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kembalikan murid, ya, kembali di kelas, ya, yang berbuat salah ini kembalikan, ya. Perhatikan apakah dia sudah berubah. Kalau sudah berubah berarti sudah berhasil, Bapak Ibu. Kemudian inilah kegiatan akhir Bapak Ibu, refleksi. Ya, akhir pembelajaran ada penutup. Ya, refleksi. Kalau bukan evaluasi, penugasan bisa seperti ini rangkanya Bapak Ibu. Perasaan saya selama mengikuti kegiatan pemaparan materi tentang budaya positif sekolah, perasaan lapar, menyenangkan, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian setelah mengikuti materi pengibasan di seminasi hari ini, saya sudah paham, saya sudah dapat bahwa selama ini terjadi kesalahan. Saya sudah mendapat informasi bahwa nilai-nilai kebajikan ini dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang perlu disampaikan dalam refleksi adalah Bapak Ibu, target saya selanjutnya, artinya ini tindak lanjut. Ya, setelah ini saya perbaiki, saya akan pelajari ini dan saya akan serahkan sama Bapak tugas-tugas yang belum diserahkan. Nah, itu berupa contoh refleksi Bapak Ibu. Berkaitan dengan ini, kita persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi tentang kegiatan siang ini. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Satu orang saja Bapak Ibu, bisa dari ibu-ibu, bisa juga dari bapak-bapak. Di sini juga ada ibu baru, guru baru, Ibu Rika yang mengangkat tangannya, dia mau menyampaikan refleksi. Dipersilakan Ibu Rika. Bagus. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu Rika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melalui refleksi ini, tentu perasaan saya saat ini setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Dede tadi, ada perasaan senang dan bahagia. Di mana saya sudah mengerti banyak hal, sudah tahu lebih banyak mengenai hukuman-hukuman yang pantas dan tidak pantas yang dilakukan di sekolah. Kemudian setelah mengikuti materi pengibasan hari ini, saya paham bahwa menghukum siswa secara fisik maupun verbal itu tidak baik. Nah, jadi ada baiknya menghukum siswa itu dengan cara restitusi segitiga restitusi. Kemudian target saya selanjutnya mungkin saya akan perbaiki cara saya menghukum peserta didik. Apabila misalnya mereka tidak mengerjakan tugas, mungkin tidak saya hukum berdiri ataupun berjongkok di depan kelas, tapi mungkin lebih ke memberikan mereka kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugasnya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Rika. Bagus ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini halaman terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Kita harus mulai sekarang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi, tergerak, bergerak, menggerakkan. SMA 1 Madaeng luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Demikian